Al-Jalil, Sadaqallahul Azim. Ittaqillah haitsuma kunta. Hadirin jamaah salat maghrib, karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang tidak terhitung nilainya, jika kita bisa bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Yang mudah-mudahan ibadah salat kita, zikir, takarub serta doa kita pada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir selawat salam kita sampaikan, sanjungkan terus kepada Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan karena kita tidak pernah berjumpa dan bertemu dengannya. Kita hanya dapat mengikuti lewat sunnah-sunnah serta ajarannya. Semoga secuil ittiba'ur Rasul ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita nanti bisa bersama dengannya kelak mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati pula segenap DKI Masjid Asy-Syidik, terutama Ustaz Kiai Haji Sufyan Latif MC yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesehatan, kemantapan, istiqomah, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pengurus yang lain, Ustaz Omar Sobari, Ustaz Haji Budi Raharjo, serta pengurus yang lain. Semoga diberikan kemantapan, istiqomah, serta keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Ta'lim Masjid Asy-Syidik rahimakumullah, hari ini merupakan tanggal 18 Zulhijjah, bulan terakhir di bulan Islam, dan insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan menyambut tahun baru Islam, bulan Muharram 1447 Hijriah. Semoga Allah sampaikan usia kita, Allah berkahi usia dan kehidupan kita, dan Allah limpahkan kita dengan rezeki anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya Allah sekalian. Dan kita masih berada di bulan haram, ya, 3 bulan haram, dan kita baru mendapatkan info bagaimana yang sedang terjadi di Timur Tengah. Jadi bulan haram, jadi bulan haram, karena diserang masa kita diam aja. Maka harus membalas. Walaupun Iran itu merupakan negara Syiah, negara Syiah, karena diserang oleh Israel, ya mereka juga punya kekuatan yang dahsyat. Iran itu punya ahli di bidang nuklir, sama seperti Pakistan. Makanya India juga hati-hati ketika menyerang Pakistan. Mereka punya ahli di bidang nuklir. Kalau Bapak lihat terjadi sebuah ledakan dahsyat dan itu menjadi sebuah seperti penggorengan, itu nuklir. Ya. Walaupun bentuknya cuma segini Pak, ujungnya kecil sekali, tapi hulu ledak itu dahsyat. Ya, hulu ledak itu yang bahaya. Itu sekian meter, bahkan beratus meter itu terkena dampak semua. Ya Allah alam ya. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga, kita serahkan kepada Allah. Ya. Tapi kalau Iran sudah diserang, ya Allah musta'an. Kita hanya kembalikan kepada Allah. Dan ini merupakan sebuah akhir zaman. Maka kita sambil mengamati, mengevaluasi, dan kita fokus beribadah kepada Allah. Jemaah sekalian, saya tidak akan bahas tentang Timur Tengah. Bukan saya di bidang terlalu jauh pengamat politik internasional. Saya sedikit
sedikit akan mengkritisi tentang kurban yang sudah kita lewati bersama 1 pekan yang lalu. Ya. Dan juga ibadah haji secara sepintas. Ada yang namanya Mbah Tono, usianya 61 tahun. Pekerjaannya pemulung, narik beca. Asal daripada Ponorogo, Jawa Timur. Yang menarik adalah Pak Tono ini setiap hari menabung 3 hingga 5.000 rupiah. 3 hingga 5.000 rupiah. Mungkin kita anggap biasa aja. Imannya mungkin bawa kita. Tapi alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala 2004 dia bisa berangkat haji. Ya. Jadi luar biasa. Kalau niat kebaikan itu Allah mudahkan dengan jalannya. Dengan jalannya. Yang kita anggap tidak mungkin bagi Allah mungkin. Yang bagi kita anggap mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Kalau Allah sudah bicara kun fayakun, jadilah, mudahkanlah, maka tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang mungkin tidak terjadi sama sekali. Yang kedua, sebut saja Yati, Ibu Yati atau Mbah Yati. Pekerjaannya sebagai pemulung bersama suaminya, menabung setiap hari selama 3 tahun dari hasil yang memulung dan pekerjaan tambahan untuk membeli kambing, ya Mas, 2 ekor kambing. Itu 3 hari di Tebet, di Masjid Tebet. Ketika dia beli kambing, dia katakan kepada pengurus masjidnya, Pak, hari ini saya tidak akan menerima daging kurban, tapi saya bismillah akan berkurban. Kok bisa? Bisa ya? Ternyata jawabannya bisa. Kalau kita punya niat, maka Allah yang memudahkan. Allah yang akan memudahkan. Tapi kalau kita tidak punya niat, buktinya apa? Niat itu disertakan dengan perbuatan. Kita bisa sholat maghrib berjamaah, kita bisa sholat subuh berjamaah, itu kan awalnya dari niat. Kemudian kita wujudkan dengan langkah kita. Kita bangun, kita mandi, kita wudhu, langsung kita bersegera menuju rumah Allah. Maka kita akan merasa nikmatnya, Mas sekalian. Dan banyak kisah-kisah lain yang menjadikan kita akhirnya ta'ajub. Benar, kita pernah dengar kisah 2 malaikat, mereka berdialog, hari ini yang berangkat haji banyak. Kalau kita lihat di padang Arafah itu, Masya Allah, sampai ke bukit-bukit penuh dengan orang pakai baju ihram. Nggak ada yang tersisa, semua jalan-jalan penuh dengan orang yang berangkat. Tapi kata malaikat yang diterima cuma 2. Satu orang yang berangkat haji dan 1 orang nggak jadi berangkat. Dia sudah menabung, tukang jahit itu sudah menabung, tapi dia mendengar ada seorang janda, fakir miskin dengan anak yatim. Akhirnya uang rezeki tabungannya diberikan kepada orang janda dan anak yatim itu. Di sekitar kita ada orang yang pergi haji 2, 3, bahkan 5 kali. Apalagi ada yang namanya haji furoda sebelum tahun ini, nilainya fantastis, 500 hingga 900 juta rupiah. Tapi tahun ini nggak bisa berangkat. Kalau uang 700-900 juta rupiah itu untuk membantu fakir miskin, anak yatim
itu hari Rabu 2 minggu yang lalu. Itu ada yang baru saya dapat, nggak bisa ganggu apa itu. Masya Allah, ya kan? Yang korban bisa banyak nggak kalau kita untuk kurban? Banyak, bisa banyak. Masa kita ingin bagi kurban cuma seperempat atau seton, capek potonginya, ya capek potonginya, capek ngantrinya. Zaman sekalian ada lebih kurang 6 hikmah di dalam kita ibadah kurban. Semoga ini bisa kita realisasikan di tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama adalah izharul taqwa ilallah, menampakkan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berkorban itu menunjukkan nilai takwa kita kepada Allah. Sama saja dengan isyhadu bi anna muslim, menunjukkan kita itu sebagai orang muslim. Jangan takut, jangan malu, jangan gentar, apalagi merasa kita nggak ada apa-apanya, enggak. Izhar, kita tunjukkan itu nilai ketakwaan kita kepada manusia. Itulah luar biasanya Islam. Kita jangan malu-malu menunjukkan nilai takwa kita kepada Allah. Bukan kita ria, bukan. Tapi memang Islam mengajarkan begitu kepada kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Jadi jamaah sekalian jangan sungkan, jangan malu menunjukkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-quwwatu fil aqidah, menunjukkan kekuatan dalam akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Luar biasa. Beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Di negara Arab pada saat itu sedang terjadi penyembahan kepada selain Allah, kepada patung-patung. Tapi Ibrahim alaihissalam komitmen sampai sempat dibakar oleh Raja Namrud. Tapi tetap dia menunjukkan apa? Takwanya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Ini yang harus nantang dalam jiwa kita. Jangan ragu-ragu. Tapi banyak umat Islam di antara kita, mereka ragu-ragu dan tidak berani menunjukkan nilai ketakwanya kepada Allah, nilai akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kekuatan, akidah jadi sumber kekuatan. Ya. Sumber kekuatan hakikinya Nabi Ibrahim dengan istri. Jadi Hajar dan Siti sama. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah, yakin 100%, tidak ada lagi sak keraguan sedikit pun. Fastaqim billah, dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ikhlasu fil amal, keikhlasan dalam beramal, dalam berbuat, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Ya. Beramal, berbuat, beribadah, tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan dunia semata, tapi hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sampai saat ini nama nabi yang disebut terus pada saat sholat, dua nabi, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim, hingga hari kiamat ya sekalian. Hingga hari kiamat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keikhlasannya itu
nurut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ragu-ragu. Tidak tu'minuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd, tidak mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian Alkitab. Itu adalah mentalitas karakter orang Yahudi. Yang baik dipakai, yang tidak baik tidak dipakai. Yang sesuai dengan hawa nafsunya dipakai, yang sesuai dengan tidak sesuai dengan hawa nafsu tidak dipakai. Nggak boleh. Kita harus mengimani keseluruhan kitab Al-Quran. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat pertama kedua, Alif Lam Mim, Zalikal kitab, hadzal kitab. Zalika itu artinya hadzal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi. Di dalam apa? Dalam Al-Quran Karim, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jangan kita menggunakan petunjuk lain selain daripada Al-Quran. Jangan kita gunakan petunjuk-petunjuk yang lain selain daripada Al-Quran. Kecuali sudah tidak ditemukan di dalam Al-Quran, baru kita menggunakan petunjuk lain. Tapi selama masih ada di petunjuk dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita gunakan itu sebagai petunjuk hidup kita, way of life kita, pegangan hidup kita ya sekalian. Kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana ketika ikhlas beramal itu. Bapak misalkan, bisa lihat bapak? Saya Pak. Iya. Di Medan. Di mana? Iya. Di mana? Di mana masih di Nabi Ibrahim? Belum ada yang 80 tahun? Belum ada. Dari sejak nikah sampai usia 80 tahun belum dapat anak. Pasti yang namanya pasangan kayak berharap punya anak. Di tahun pertama itu berharap benar punya anak. Itu pasangan itu begitu. Di tahun kedua mulai gelisah. Di tahun ketiga cek biasanya mana yang bermasalah, suaminya atau istrinya, diperiksa. Ternyata kan dokter normal nih. Ya, diperiksa terus akhirnya saya punya saudara ada 5 tahun udah punya anak, sampai sekarang itu udah masuk mungkin tahun 7 tahun. Ikut bayi tabung. Itu biayanya bisa 50 juta rupiah. Bayi tabung itu. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia 80 tahun baru dikaruniai anak satu. Dan ternyata ketika punya anak satu semata wayang diinginkan sama Allah untuk disembelih. Kalau yang akidahnya bermasalah, akidahnya tidak lurus, maka tidak mungkin akan mau yang masalah. Ini lihat keikhlasan dalam beramal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itu berat luar biasa. Anak semata wayang untuk disembelih sendiri. Tapi karena Nabi Ibrahim yakin 100% kepada Allah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin setan dan jin, maka dia yakin disembelih. Wa man tawakkala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Ibarat burung keluar dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Bagaimana burung itu memberikan makan terhadap anak-anaknya? Padahal anak-anak burung itu ada di atas pohon. Bagaimana cara burung itu memberikan makan kepada anak-anaknya? Dengan paruhnya, dengan paruhnya ya sekalian. Dengan paruhnya, dengan mulutnya jantan itu menyuapi daripada anak-anak, sehingga anak itu bisa hidup dan bisa terbang dan bisa mandiri ya sekalian. Luar biasa. Bagaimana tingkat tawakal dari Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anak itu di padang pasir. Kalau sekarang enak, pada saat siapa
kipas angin, AC, kalau kita aus kanan kiri air Zam-Zam. Betul nggak? Kita lari sayang pelan-pelan ini capek dikit di air Zam-Zam. Nggak kepanasan karena sudah tertutup ya sekalian. Tinggal Safa Marwah itu tinggal bukitnya doang sisanya, nggak boleh kita masuk dalam. Nggak terasa panas sudah. Tapi pada saat itu gersang, nggak ada orang yang lain. Panas terik 7 kali bolak-balik mondar-mandir berapa kilo. Tadi pagi saya jogging di lapangan Maros, muterin luar itu 5 kali. Lebih kurang 800 kali 5, lebih kurang 4.000 meter. Itu nggak ada alih-alihnya, panas luar biasa. Apalagi kemarin sampai 40 derajat Celcius panas, nggak kebayang. Bagaimana istri Hajar, Sarah ditinggal di padang pasir yang panas begitu dengan Ismail alaihissalam. Tapi karena yakin kepada Allah, ya Allah tidak akan membiarkan hambanya tersiksa. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Kakinya Nabi Isa alaihissalam itu digoyang-goyang. Apa arti Zam-Zam? Arti Zam-Zam tau gak? Arti Zam-Zam itu kumpul. Itu arti Zam-Zam itu. Karena kumpul. Zam-Zam itu ada kumpul. Siapa yang membuat galian itu? Saya tahu kan? Yang membuat galian Zam-Zam itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Subhanahu, merinding kita oleh. Kok bisa keluar itu air? Ya itu dari Allah. Itu malaikat Jibril. Separuh setengah itu bisa memenuhi dunia ini. Saya daripada Nabi, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ya maksudnya. Luar biasa. Bagaimana dia dengan ikhlas taat kepada Allah. Nggak ada pikiran sedikit pun zon, perasaan negatif itu nggak ada. Kalau kita itu masih bertanya-tanya, benar nggak nih? Iya nggak? Ada kita siapa nih? Masa Allah suruh menyembelih anak saya? Nggak waras apa nih? Nih kalau kita Allah sudah perintahkan begini, nggak mungkin Allah akan menyiksa hamba, membiarkan hambanya, ya, membiarkan hamba. Yang keempat jamaah sekalian adalah alisatu fil udhiyah, berbuat baik dalam pelaksanaan kurban. Inilah beberapa tata cara dalam kita berkurban. Ada yang saya lihat video di dapat kiriman tuh, video di urat-urat begini nggak putus-putus juga Pak. Sampai diganti goloknya itu. Sampai goloknya diganti, urat-urat juga ini nggak putus-putus juga lehernya. Menyiksa nggak itu? Menyiksa. Dosa nggak? Dosa. Pastikan sebelum kita menyembelih itu dengan pisau golok yang tajam. Ibarat kalau mau memisah apa tuh kertas itu udah robek. Jadi nggak sampai dia kejet-kejet lapas jatuh. Itu sampai begitu lah, langsung putus gel. Memang binatang ditakdirkan untuk dikurbankan, tapi dengan cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik. Ya, tutup matanya kalau bisa pisahkan dengan hewan kurban yang lain. Itu kita harus betul-betul perhatikan. Ya, jangan sampai kita menyiksa, apalagi ngebangkit dan lain sebagainya. Lebih baik kalau kita gak ahli, panggil orang yang ahli untuk potong. Ya. Karena apa? Karena bisa berbahaya ya Mas.
dia bangun lagi berdiri lagi kaku sapi. Ya, bisa jadi dia tidak ridho kepada Allah. Makanya kita pegang, kita elus-elus dulu. Kalau Irfan di dalam Instagramnya itu bagaimana dia memperlakukan sapi piaranya itu, dielus-elus, diajak ngomong, dia bisa dengar nggak? Bisa dengar dengan bahasa binatang. Binatang itu bisa mendengar ucapan kita. Kalau ibarat Nabi Sulaiman alaihissalam, dia tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Tinggal kita bagaimana memperlakukan dia secara baik ya sekalian. Pegang, kita halus dulu pelan-pelan. Kita kumandangin dulu takbir, Allahu Akbar, Allah, sampai dia kayak ngeresep, gel. Gitu. Ya, Masya Allah. Yang kelima jamaah sekalian adalah idharul manafi'id dunyawiyah wal akhiriyah, menampakkan manfaat dunia dan akhirat. Dengan kita berkorban sesungguhnya kita menampakkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita jemaah sekalian. Bayangkan kita korban 4 ekor sapi, kita bagi-bagi lebih kurang 1000 jamaah. Ya. Bagaimana manfaat yang amat sangat luar biasa kepada masyarakat kelas menengah bawah. Bagaimana mereka bisa menikmati daging kurban. Dan daging kurban itu jangankan orang yang fakir, orang kaya aja pengen dapat dagingnya. Ya orang kaya aja pengen dapat dagingnya, karena mungkin rasanya beda hewan kurban. Ya. Masya Allah. Apalagi untuk akhirat kita, nggak terbayang bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan daripada nilai kurban ini jamaah sekalian. Pahala yang teramat luar biasa besar. Tiap bulunya dihitung, tiap bulunya. Siapa yang sanggup menghitung bulu kambing atau sapi? Gak ada. Berapa juta itu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan sebelum dia jatuh ke bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah nyampe pada Allah. Artinya apa? Yang kita lakukan di hari itu, Allah melihat perbuatan kita. Allah mengamati keikhlasan kita. Bukan soal besarnya sapi kita, bukan. Ada yang 1 ton, ada yang harga 100 juta sekian, sampai jalan itu susah jalan. Tidak, bukan dilihat besar kecilnya kurban. Kalau dilihat besar kecilnya kurban, maka orang yang kurbannya lebih besar, pahalanya banyak. Enggak. Yang dilihat dari Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasannya dia kepada Allah. Ini harus hati-hati. Ya. Kalau bawa penyumbang misalkan 985 ekor sapi-sapi limusin di seluruh Indonesia, dia beli, dia bagi-bagi 38 provinsi. Bukan dilihat besar kecil, tapi keikhlasan dia kepada Allah ketika dia berkurban sekalian. Jangan kita salah tafsir. Kalau saya cuma bisa dengan kami, bagus, tidak apa. Bahkan sebagian ada yang menekankan itu lebih baik kita berkurban dengan 1 atau 2 ekor kambing. Dan Rasulullah itu nggak pernah patungan sapi. Rasulullah senantiasa berkorban dengan 2 kibas, 2 kambing atau domba. Tapi untuk memudahkan, karena ada yang tidak bisa membeli 1 ekor sapi, bisa 1 ekor. Itu untuk mempermudah saja. Tapi lebih baik kita berkorban 1, 2 ekor kambing. Ya, dari beberapa fikih yang saya baca itu lebih utama. Jadi jangan kita lihat besar kecilnya hewan kurban, tapi sejauh mana keikhlasan kita
10.000, ya kan? Minimal misalkan. Udah gak deh? Saya nggak pernah rokok jadi nggak tahu harga rokok. Berapa harga rokok? 25. Astagfirullah. 25 kan di sebulan berapa? 750.000. Kali setahun 7,5 juta. Kalau kita kumpulin, Masya Allah, berarti kita punya jasa berubah. Tinggal azamnya dikeluarkan. Ini rokok aja. Yang penting rokok ada. Dari kambing. Masya Allah. Ujian kurban. Jadi kurban perasaan. Habis itu jadi bahan rokok sih besar. Ya nanti itu akan ditanya sama Allah. Ya. Jadi ternyata lebih mudah kita beli rokok, atau lebih mudah kita beli motor. Beli motor kita sanggup, tapi kurban kita nggak sanggup. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi bagaimana manfaat dunia dan akhir? Yang keenam, idhabu sifatil hawaya, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan. Ini yang pertama. Jadi posisi kita sebagai manusia itu di tengah-tengah. Di atas itu malaikat, di bawah itu binatang. Karakter kita manusia ini bisa lebih daripada malaikat dan bisa lebih rendah daripada binatang. Ketika kita puasa, kita bisa mengendalikan hawa nafsu di siang hari, tapi malam kita bisa tahajud. Itu lebih dahsyat dibanding malaikat. Tapi pada saat kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ditundukkan oleh syahwat kita, maka kita lebih bijak daripada binatang. Balhum atau bahkan itu lebih rendah daripada binatang ternak dan sebagainya. Itulah manusia. Itulah manusia. Dia bisa lebih mulia daripada malaikat atau bisa lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Ketika hawa nafsunya mendominasi hidupnya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Kenapa manusia itu bisa mengambil hak orang lain, harta orang lain? Kenapa manusia itu bisa saling menyerang seperti Israel dan juga Palestina, kemudian Iran, ke Yaman? Kenapa bisa terjadi? Karena itu nafsu syaitan dalamnya. Kalau manusia sudah menguasai hawa nafsunya, ini bahaya. Dunia ini akan hancur, tidak akan terkendali dalam sekalian. Yang berlaku bukan hukum manusia, apalagi hukum WHO misalkan, hukum PBB, tapi yang berlaku adalah hukum ini. Siapa yang kuat maka dia berkuasa. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Banyak negara dijajah oleh negara yang kuat. Walaupun ada hak veto, misalkan seperti Amerika itu ada hak veto. Di dalam PBB bisa mementakkan sidang PBB. Kenapa bisa begitu? Karena jelas dia mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, lebih kepada syahwat dan juga maksiat, maka kita tidak ubahnya dengan binatang. Jadi kalau kita bahas panjang, serakahan manusia itu
kehancuran manusia itu karena syahwat. Derajat kita bisa naik ke atas itu karena apa? Karena kita bisa menundukkan syahwat kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Siapa yang dikatakan sebagai orang yang punya nafsu mutmainnah itu? Nafsu yang tenang, nafsu yang dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengikuti nafsunya, tapi ditundukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipersilahkan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang-orang kafir itu masuk dalam neraka jahanam bergerombol-gerombol sesuai dengan gerbong. Qila lahum abwaaba jahannam khalidina fiha. Silakan kamu masuk dalam neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya dalam neraka jahanam. Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Masuklah kalian orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berbondong-bondong pula ya. Jadi kita gerbong siapa? Gerbong orang kafir atau gerbong orang bertakwa kepada Allah? Maka kita memilih gerbong yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tunduk taat kepada Allah Subhanahu. Inilah esensi kita dalam kita berkorban, menundukkan, melihat bagaimana kita sesungguhnya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menundukkan nafsu kita sebagai hewan ketika kita korban. Makanya sepantas dan selayaknya yang menyembelih kurban itu adalah orang yang berhajat kurban. Orang yang berhajat kurban, agar dia bisa melihat, menangkap bagaimana sesungguhnya ketika dikorbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang sekalian, bisakah kita berkorban setelah akhir kurban? Pertanyaannya adalah, bisakah kita berkorban setelah akhir kurban? Halo? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Kan begini pertanyaannya. Caranya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 881 dan juga 850. Apa kata Rasulullah? Saya bacakan aja hadis. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu pergi untuk sholat pada jam pertama yaitu lebih awal, maka dia seolah-olah dia telah menyembelih seekor unta dan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia telah menyembelih seekor unta. Kemudian yang sekalian, dan barang siapa yang pergi pada jam kedua sholat dia telah menyembelih seekor sapi. Jam kedua dia seolah menyembelih seekor sapi. Dan siapa yang pergi pada jam ketiga, maka dia telah menyembelih seekor domba jantan bertanduk. Hadisnya begitu. Domba jantan bertanduk yang misalnya jam ketiga. Dan jika seorang pergi pada jam keempat, maka seolah-olah dia telah menyembelih seekor ayam betina. Makanya kita nggak boleh menyembelih kurban jantan. Di Lontarno itu dapat kurban sapi dari Perindo, ternyata sudah hamil. Itu nggak boleh. Tapi karena tidak tahu panitianya, dari potong juga. Baru tahu kalau sedang hamil ya mas. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seolah-olah dia telah mempersembahkan
berteluh. Ketika imam keluar yakni mulai menyampaikan khutbah, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Maka nama kita tidak tercantum orang yang berkhutbah. Jadi jangan kita lewatkan kesempatan ini. Setiap hari Jumat datang lebih awal. Jangan terlambat. Apalagi terlebih kita sudah khatib sudah naik mimbar. Maka di dalam ucapan malaikat, ingat di depan pintu masjid asli ada petugas malaikat yang mencatat fulan bin fulan. Itu kita ingat. Jangan sampai kita datang khatib sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka malaikat bersimpuh dengan kita di depan, nggak tahu bagaimana posisinya beliau malaikat. Nama kita dalam ucapan malaikat tidak ada. Jadi kita bisa gunakan kurban setiap Jumat, karena hari Jumat juga merupakan hari raya umat Islam sepekan sekali. Jangan buang waktu, kesempatan baik pahala yang besar ini untuk kita hadir lebih awal. Seringkali disampaikan, saya ingatkan semua jamaah, hari Jumat merupakan hari spesial dan kita bisa lakukan kurban setiap pekan. Kalau kita nunggu air kurban, ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan kita semangat untuk terus membina diri, menempa diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan-bulan haram ini kita banyak taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah lewat tahajud, lewat qiraatul Quran, sehari minimal kita 1 juz atau setengah juz atau berapa yang kita sanggup. Sholat duha jangan tinggal, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain kita semangatkan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Demikian yang sekali